Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sivitas akademika sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Indonesia dengan saya Sadam Permana selaku pembicara pertama. Perkenalkan, saya Asih Pertiwi selaku pembicara kedua. Di sini saya bersama tim berdiri pada posisi kontra. Perkenalkan, nama saya Evelyn Cuman Gabandi selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang akan menyampaikan penegasan argumentasi serta memberikan kesimpulan dari argumentasi yang telah dibawakan oleh tim kontra. Kami berharap argumentasi-argumentasi yang kami sampaikan dapat memberikan kebermanfaatan bagi Indonesia, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Government of the people, by the people, and for the people should not perish from the earth. Abraham Lincoln. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan berpikir dari tim kontra serta sivitas akademika sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sadam Permana selaku pembicara pertama yang akan membawakan definisi, latar belakang, urgensi, mekanisme, serta argumentasi yang mendukung posisi kami sebagai tim kontra dalam mosi perdebatan pada hari ini, yakni New Normal memanjakan kapitalis. Kami meyakini bahwa New Normal merupakan mekanisme yang mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat Indonesia. Pertama, saya akan membawakan 3 definisi dalam perdebatan hari ini. Definisi yang pertama adalah New Normal. Menurut Kementerian Kesehatan, New Normal merupakan masa transisi dan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 melalui proses adaptasi dan perubahan pola hidup untuk kembali beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua adalah kapitalis, yakni orang yang memiliki modal yang besar dalam kegiatan usaha. Dan yang ketiga adalah ekonomi rakyat. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi rakyat merupakan sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Terdapat 4 latar belakang dalam perdebatan hari ini. Yang pertama, pemerintah telah menetapkan syarat diberlakukannya New Normal, yakni mensyaratkan setiap daerah mampu mengurangi grafik R0 ataupun RO di bawah 1P. Yang kedua, Kementerian Kesehatan telah menetapkan keputusan Menteri Kesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam upaya membangkitkan kegiatan usaha dalam situasi pandemi. Terdapat sanksi dan tindak tegas dari pemerintah dalam dunia usaha yang tidak memenuhi protokol kesehatan dalam era new normal, yakni skorking dan pencabutan izin usaha. Dan hal inilah yang menjadi latar utama bahwa sejatinya pemerintah tidaklah memanjakan kapitalis, karena sudah terdapat sanksi dan ketentuan yang tegas dari pemerintah mengenai kegiatan normal. Yang ketiga, pemerintah telah menetapkan stimulus ekonomi 3 jilid yang dinilai kurang efektif selama masa pandemi COVID-19. Serta yang keempat, pergantian mekanisme pembatasan skala besar ataupun PSBB menuju new normal merupakan mekanisme yang sangat diperlukan untuk mengatasi dan membangkitkan roda perekonomian Indonesia secara makro. Hal ini dapat dilihat dari salah satu dampak PSBB, yakni adanya badai PHK ataupun pemutusan hubungan kerja dan dampak negatif dari sektor UMKM. Dan mekanisme dari new normal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan PHK tersebut, di mana menurut data Kamar Dagang dan Industri Indonesia terdapat 6,4 juta karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK selama masa pandemi COVID-19. Adapun urgensi dalam perdebatan pada hari ini adalah yang pertama, new normal sangat diperlukan untuk menghindari resesi ekonomi, di mana resesi ekonomi diartikan sebagai perlambatan ekonomi Indonesia selama 2 kuartal berturut-turut. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal kedua dan kuartal ketiga dapat berpotensi negatif karena terpengaruh dari kegiatan usaha yang terhambat selama masa pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena ekonomi global dunia pada saat ini memang mengalami konstruksi.
Yang ketiga, new normal diperlukan untuk mengurangi biaya pemerintah pasca pelebaran defisit karena adanya stimulus fiskal. Dan yang keempat, new normal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan PHK akibat PSBB dan juga mendukung keberlangsungan dari sektor UMKM masyarakat. Adapun mekanisme yang kami dukung dan kami tawarkan dalam perdebatan pada hari ini adalah new normal harus diterapkan sebagai upaya dalam membangkitkan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Terdapat 5 argumentasi utama yang akan saya bawakan dalam perdebatan pada hari ini. Yang pertama, new normal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro. Yang kedua, new normal tetap mengedepankan protokol kesehatan yang wajib ditaati dan diikuti oleh para pelaku usaha. Yang ketiga, new normal merupakan upaya selain stimulus ekonomi. Yang keempat, new normal mendukung keberlangsungan sektor UMKM. Dan yang kelima, new normal dapat memicu penyerapan tenaga kerja. Kelima argumentasi ini nantinya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Berdasarkan definisi, latar belakang, urgensi, mekanisme, dan argumentasi yang telah saya sampaikan, maka saya tetap dapat menyimpulkan bahwa new normal tidaklah memanjakan kapitalis. Namun, new normal merupakan mekanisme yang sudah semestinya dilakukan karena sejatinya new normal mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan ekonomi sama pentingnya. Kita harus mampu untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap mempertahankan kesehatan yang tidak boleh dinomorduakan. Ujar Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia pada suatu telekonferensi. Salam sejahtera, perkenalkan saya Asi selaku pembicara kedua. Pemberlakuan new normal oleh pemerintah Indonesia sejak 1 Juni 2020 bukanlah tanpa alasan yang kuat. Dari poin argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, saya akan memaparkan 3 dampak positif dari pemberlakuan new normal di Indonesia terhadap perekonomian rakyat. 1. New normal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dilansir dari CNBC, pemerintah memprediksi apabila new normal diterapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap stabil dan positif pada kuartal 2 dan 3 di 2020 di ambang 2,3 hingga 2,5%. Kedua, new normal mengedepankan protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh para pelaku ekonomi rakyat. New normal adalah pelonggaran dari PSBB, namun bukan berarti bebas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tempat umum supaya bisa beroperasi secara normal. Dilansir dari tirto.id, ada beberapa syarat menurut WHO. Salah satunya yaitu pemberlakuan di tempat kerja seperti pembatasan jarak, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan. Jika new normal diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka para pelaku ekonomi rakyat tidak terlalu berisiko terhadap pandemi COVID-19, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian secara normal tanpa rasa khawatir. 3. New normal sebagai upaya selain stimulus ekonomi. Pada 4 Maret 2020, pemerintah merilis stimulus ekonomi sebanyak 3 jilid. Namun, stimulus ekonomi ini dinilai kurang efektif dan memiliki potensi risiko. Jilid pertama yaitu mengenai bidang pariwisata. Jilid kedua yaitu kebijakan fiskal dan non-fiskal yang berusaha untuk mendorong aktivitas industri. Stimulus fiskal yang pertama yaitu pembebasan pajak penghasilan pekerja. Dilansir dari kompas.com, pemerintah menanggung PPh pasal 21 karyawan sebesar 100% dari penghasilan pekerja, yaitu dengan batasan sampai dengan 200 juta rupiah per tahun, dan nilai besaran ditanggung pemerintah yaitu 8,60 triliun rupiah. Dilansir dari Tempo.com, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani, beliau menilai bahwa insentif ini kurang efektif karena pembebasan ini diberikan dengan batasan gaji maksimum 200 juta rupiah per tahun atau setara dengan 16,67 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, saat ini mayoritas pekerja menerima gaji kurang dari gaji normal. Kedua, penundaan pengenaan PPh pasal 22 impor. Dilansir dari kompas.com, besaran yang ditanggung oleh pemerintah ini sekitar 8,15 triliun rupiah. Menurut beliau juga, hal ini kurang efektif karena stimulus ini memang tidak akan berjalan saat impor memang relatif kecil dan cenderung menurun. Ketiga, yaitu pengurangan PPh pasal 25 badan sebesar 30%.
Dilansir dari kompas.com, total perkiraan pengurangan ini adalah 4,2 triliun rupiah. Dilansir dari akurat.co, Direktur Eksekutif dari INDEF atau Institute Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad menilai ketidakefektifan ini karena proses pendataan dan pengajuannya yang masih terhambat. Sedangkan stimulus non-fiskal adalah tentang ekspor dan impor, dan stimulus jilid 3 yaitu di bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah. Stimulus memang dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan wabah COVID-19. Namun, jika stimulus ini dilanjutkan dalam jangka panjang, akan menggerus pendapatan negara terutama dari sisi perpajakan, sehingga butuh penambahan pembiayaan dan menambah pengeluaran negara. Indonesia termasuk salah satu negara pemberi insentif terbesar di Asia. Sehingga jika dilanjutkan, ongkos ekonominya akan tinggi. Dikutip dari catatan Center of Reforms on Economic, total tambahan anggaran yang disalurkan mencapai 405 triliun rupiah atau setara 2,5% dari PDB. Pemberian insentif ini tidak seimbang dengan proyeksi penerimaan negara di akhir tahun mendatang sehingga banyak risiko yang timbul. Dilansir dari Berita 1, ada beberapa potensi risiko yang timbul. 1. Risiko dominasi kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah. Dengan melebarnya defisit anggaran, tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang sebagai salah satu sumber pembiayaan dari defisit yang semakin besar. Dilansir di sindonews.com, 35 hingga 40% dari SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing. Angka ini relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer. Nah, hal ini yang menjadikan kondisi struktur pembiayaan anggaran akan menjadi rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba atau sudden capital outflow. Dampaknya adalah imbal hasil SUN ini meningkat dan biaya penerbitan SUN di masa mendatang akan menjadi lebih besar. Kedua, risiko pelemahan nilai tukar. Nah, tingginya kepemilikan asing terhadap surat utang ini meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar. Selama Januari sampai Maret, rupiah melemah sekitar 17,4%. Pelemahan ini salah satunya diakibatkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. 3. Risiko crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit yang akan menyerap banyak likuiditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu risiko peningkatan utang luar negeri swasta. Jika pihak swasta kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri, maka opsi peminjaman di luar negeri akan menjadi lebih menarik, terutama jika suku bunga luar negeri cenderung menurun. Peningkatan utang luar negeri swasta ini perlu menjadi perhatian karena 89% utang luar negeri ini berdenominasi US dollar dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Risiko dari luar negeri ini bagi swasta akan meningkat karena kebanyakan komoditasnya itu adalah menjual barang dan jasa. Nah, jelas bahwasannya new normal adalah demi kebaikan bersama, demi kelangsungan rakyat hidup Indonesia, dan bukan untuk memanjakan kapitalis. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan akademika yang saya banggakan, di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan memberikan kesimpulan dan memberikan penegasan terhadap posisi kami sebagai tim kontra untuk menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Tim kontra percaya bahwa kebijakan new normal bukanlah sebuah kebijakan yang menguntungkan pihak kapitalis. Namun, kebijakan new normal adalah kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat, mendukung keberlangsungan usaha rakyat selama masa pandemi COVID-19, dan meningkatkan taraf serta kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, di tengah gejolak perekonomian yang semakin memburuk, serta ketidakstabilan pendapatan akibat pandemi COVID-19, mekanisme new normal adalah sebuah keniscayaan. Terdapat banyak sekali urgensi bagi pemerintah untuk terus mengembalikan roda perekonomian seperti sedia kala dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan cara menerapkan kebijakan new normal. Walaupun banyak pihak yang melakukan kebijakan ini, namun kebijakan new normal tetaplah sangat efektif untuk dilakukan dan adalah sebuah masa yang tepat untuk melakukan transisi dari masa PSBB terhadap masa yang baru, tetap dipandu oleh protokol kesehatan bersama dengan pengembalian dari pertimbangan ekonomi dan pertimbangan sosial itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 2 dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan sektor usaha, UMKM, dan ekonomi rakyat selama masa pandemi COVID-19.
Yang pertama adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi. Dan yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dua dasar hukum ini menunjukkan komitmen dari pemerintah untuk tetap mendukung keberlangsungan usaha dan ekonomi rakyat selama masa pandemi COVID-19 untuk tetap menjalankan roda perekonomian dan meningkatkan taraf hidup serta menstabilkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 garis besar argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kontra sedari awal perdebatan ini berlangsung. Dari segi yang pertama adalah argumentasi dari segi pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah argumentasi dari segi ekonomi rakyat, dan yang ketiga adalah argumentasi dari segi ketenagakerjaan. Dari segi yang pertama, yakni pertumbuhan ekonomi, new normal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Indonesia juga dapat mendapatkan banyak sekali keuntungan apabila new normal ini diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila new normal diterapkan, maka pertumbuhan Indonesia dan tingkat investasi di Indonesia juga akan meningkat selama masa pandemi COVID-19. Karena calon investor tidak akan takut untuk menanamkan modal investasinya di Indonesia apabila kebijakan new normal diambil. Dari segi yang kedua, yakni dari segi ekonomi rakyat, new normal mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dewan Juri yang terhormat, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terpukul dari adanya pandemi COVID-19, terutama di masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Padahal, sektor UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia adalah sebesar 60%. Apabila new normal diberlakukan, maka kita dapat menyelamatkan 2.300 korporasi dan juga 1.850.000 UMKM di sektor makanan, minuman, penyediaan akomodasi, perdagangan, dan juga di sektor industri pertanian. Dewan Juri yang terhormat, demi penguatan program pemulihan ekonomi, pemerintah bisa lebih fokus kepada UMKM maupun sektor-sektor lain yang terdampak, seperti sektor perkebunan, pertanian, dan juga akomodasi makanan dan minuman yang terancam oleh keberadaan PSBB dan juga terancam oleh pandemi COVID-19. Apabila new normal diterapkan, maka sektor-sektor tersebut bisa tetap berjalan dan meningkatkan pendapatan Indonesia serta kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kemudian dari sisi argumentasi yang ketiga, yakni dari segi ketenagakerjaan. Data dari Kamar Dagang Indonesia menyebutkan bahwa ada 6 juta pekerja yang terdampak COVID-19 dan disebabkan oleh terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB. Hal ini diperparah dengan munculnya kebijakan-kebijakan selama pandemi COVID-19 seperti karantina wilayah, PSBB, ataupun kebijakan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan penyerapan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 berlangsung, mekanisme new normal sangatlah diperlukan. Apabila new normal diberlakukan, maka produktivitas masyarakat dan mobilitas masyarakat akan meningkat, serta ekonomi Indonesia akan pulih, serta membuat Indonesia dapat bangkit kembali untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan yang dapat tim kontra ambil oleh mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni bahwa mekanisme new normal sangatlah berpihak pada ekonomi rakyat dan membawa banyak kebermanfaatan bagi pemulihan ekonomi rakyat dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tengah situasi pandemi COVID-19. Apabila new normal diterapkan, maka sektor perekonomian rakyat seperti usaha mikro kecil menengah, industri rumah tangga, maupun pedagang-pedagang lainnya dapat kembali meningkat dan sektor kewirausahaan rumahan juga dapat kembali berjalan serta meningkatkan pemasukan untuk kesejahteraan tiap-tiap individu yang menjadi aktor dari perekonomian rakyat itu sendiri. Selain itu, penerapan new normal juga memberikan dampak yang sangat positif terhadap sektor ketenagakerjaan dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak apabila tempat usaha banyak yang dibuka. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap bangkitnya roda perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya terkena oleh pandemi COVID-19 dan pemecatan hubungan kerja. Oleh karena itu, tim kontra memberikan kesimpulan bahwa kebijakan new normal sangatlah mendukung ekonomi rakyat dan sangatlah harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Demikian konklusi yang dapat tim kontra sampaikan. Kami harap pemerintah Indonesia dapat selalu memberikan kebijakan yang sangat bermanfaat dan mempertimbangkan segala resiko di pandemi COVID-19 ini. Kami harap pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan yang mendukung perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.